Kita pada sore hari ini akan masih terus melanjutkan sesuai dengan tema kita. Jadi bagaimana supaya setiap keluarga itu terkoneksi dengan Tuhan. Tetapi pada kesempatan ini saya ingin bahas satu nilai menurut saya ini sangat penting buat kita semua. Untuk kita hidup di dalam satu nilai ini. Jadi pada kesempatan ini saya ingin bicara tentang hubungan adalah nilai terpenting dalam membangun sebuah kehidupan dalam keluarga. Jadi yang saya akan bahas banyak adalah tentang hubungan. Ya, saya pikir bahwa hubungan itu bagi Tuhan itu segala-galanya. Jadi karena ini penting maka perlu juga gereja Tuhan harus memahami kenapa begitu penting hubungan itu dalam kehidupan kita membangun sebuah keluarga. Karena selama kurang lebih 25 tahun saya melayani, ada banyak orang Kristen gagal membangun kebenaran ini. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau orang Kristen itu kuat membangun tentang satu kalimat ini, hubungan dalam sebuah keluarga, tidak akan ada pernah kata begini, ada orang yang cerai dari gereja. Ada orang Kristen cerai. Kalau orang percaya itu mengerti pentingnya hubungan itu, saya bisa yakinkan bahwa tidak akan ada lagi perceraian di gereja. Kenapa saya katakan bahwa hubungan itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Karena itu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Salah satu hal yang dikerjakan oleh Yesus bagi kita sebagai umat percaya kepada Tuhan yang tadinya kita semua sebetulnya orang berdosa. Tetapi karena Kristus yang dengan sengaja menebus saya dan saudara dari dosa dipindahkan kepada kebenaran. Lewat apa? Lewat pengorbanan Kristus. Ternyata bukan cuma sekedar dia pindahkan kita dari orang berdosa pindah menjadi orang benar. Bukan cuma sekedar itu. Tetapi ada yang kedua yang dikerjakan Yesus adalah yang tadinya manusia itu putus hubungan dengan Sang Pencipta, dengan pengorbanan Kristus, hubungannya tadi yang putus, sekarang dirubah oleh Tuhan supaya hubungan itu terkoneksi dengan Tuhan. Jadi jangan cuma anggap begini bahwa saya sudah ditebus oleh Kristus, sudah dipindahkan tadi dari orang berdosa menjadi orang benar. Terus selanjutnya so what? Ternyata ada langkah selanjutnya yang saya dan saudara harus kerjakan di dalam membangun sebuah kehidupan di dalam dunia ini. Nah, mari kita lihat benarkah hubungan itu penting dibangun dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Alkitab menjelaskan begitu baik di dalam kitab Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-50 sampai 51. Firman Tuhan bunyinya seperti ini, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dengan sebuah hubungan yang harus menjadi bagian saya dan saudara, menjadi permanen dalam kehidupan kita, Kristus harus berseru di Golgota itu, di kayu salib itu. Bayangkan. Supaya hubungan saya dan saudara bisa terkoneksi kembali dengan pencipta kita. Karena dosa, Kristus mesti teriak di salib. Dia nggak bisik-bisik untuk menyatakan sesuatu yang penting buat saya dan saudara, enggak. Alkitab katakan Yesus berseru. Berarti ada sesuatu yang sedang Yesus declare pada zaman itu di Golgota. Dia sedang ngomong seperti ini. Hai kuasa kegelapan, kuasa dosa, engkau tidak sanggup menghentikan manusia yang terputus hubungan dengan saya. Sekarang saya ambil alih area itu. Yesus berseru supaya penguasa kegelapan tidak mengambil bagian kembali dalam kehidupan saya dan saudara. Yang cukup lama kita tidak terkoneksi dengan Tuhan. Ini seruan Yesus, dia kasih tahu. Yesus berseru dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya.
lihat Bapak Ibu bagian yang kedua di ayat ke-51, ini yang saya maksudkan. Dan lihatlah, tabir bait suci robek atau terbelah dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah di sana gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ini merupakan sebuah fenomenal pada zaman Kristus. Menunjukkan kepada dunia bahwa tidak ada penguasa yang satu-satunya yang bisa menyelamatkan saya dan saudara. Hanya Yesus Kristus. Dan di sini Alkitab katakan bait Allah itu terbelah dari atas ke bawah. Ini artinya bahwa kronologisnya seperti ini Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebelum Kristus datang, imam-imam besar itu, orang-orang yang dipercaya oleh bangsa Israel pada saat itu adalah imam besar. Sebelum Kristus datang, cuma satu imam besar yang setiap 1 tahun sekali dia harus mempersembahkan korban. Penghapus dosa itu di ruang Maha Kudus. Jadi pada zaman itu orang kalau mau mempersembahkan persembahan untuk pengampunan dosa, imam besar itu syaratnya yang pertama itu moralnya itu sangat tinggi. Standar moralnya itu sangat tinggi. Yang pertama adalah imam besar itu nggak boleh berdosa. Imam besar itu harus hidup suci dan kudus. Jadi waktu dia mau masuk di ruang Maha Kudus, imam besar itu dikasih rantai di 2 kakinya. Dia masuk ke ruang Maha Kudus itu. Dia mulai di sana mempersembahkan sesuatu di hadapan Tuhan. Ketika imam besar itu benar hidupnya datang mempersembahkan itu, ada yang dari luar sana kan coba tarik rantai yang di kakinya. Kalau itu rantai itu masih membal, masih bergerak, berarti imam besar itu imam besar yang benar, suci dan hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Tapi kalau yang di belakang sana tarik rantai yang di kaki itu udah enggak membal, berarti imam besar itu masuk itu dalam keadaan berdosa. Dia pasti mati di dalam kalau dia berdosa. Jadi pada zaman perjanjian lama begitu sulit orang mau datang mempersembahkan pengampunan dosa di hadapan Tuhan. Hanya orang-orang khusus. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah sejarahnya kenapa hubungan itu penting. Karena Yesus tahu bahwa supaya semua orang yang percaya di muka bumi ini bisa langsung terakses berjumpa dengan Tuhan. Enggak usah pakai perantara imam besar lagi. Makanya itu bait Allah itu terbelah dari atas ke bawah. Bang! Di mana Kristus hancurkan semua kuasa yang menghalangi manusia untuk datang terkoneksi dengan Tuhan. Nah berarti saya menampak sebuah kesimpulan bahwa kalau Tuhan sendiri adalah sebagai inisiator supaya hubungan itu menjadi bagian dalam kehidupan saya dan saudara. Menurut saya ini sangat penting untuk kita bangun dalam kehidupan kita. Karena ini penting berarti ada satu pribadi yang tidak suka dengan nilai ini dibangun dalam kehidupan setiap orang percaya. Yaitu iblis tipu muslihat. Karena dia tahu ini penting maka dia berusaha bagaimana cari cara untuk gagalkan hubungan ini. Menjadi permanen dalam kehidupan setiap orang percaya. Karena begitu penting makanya dia buat banyak cara untuk gagalkan manusia. Supaya manusia itu tidak terkoneksi dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Segala sesuatu yang saudara anggap bernilai atau paling penting dalam kehidupan saudara. Saya yakin Anda pasti pelihara itu dengan baik. Contoh. Kalau saudara diberkati Tuhan, dipercayakan Tuhan punya berlian. Menurut saudara berlian itu mahal enggak? Coba bilang sebelah kiri kanan, menurut saudara berlian itu mahal enggak? Nah saya tanya buat saudara, kalau saudara dipercaya Tuhan punya berlian begitu banyak, kira-kira simpannya di tempat yang istimewa atau di tempat yang biasa aja? Pasti saudara simpan di mana? Di tempat yang sangat istimewa atau paling tidak nggak ada orang lain yang tahu, cuman saudara yang punya. Tapi ditaruh di tempat yang nggak boleh orang tahu, rahasia di situ. Karena apa? Berharga. Setiap hari saudara pulang kantor pasti ingat barang itu masih ada nggak? Pasti dilihat. Oh masih ada. Karena apa?
Karena itu berharga. Saudara taruh di tempat yang istimewa. Tetapi pertanyaan yang kedua, kalau saudara punya barang yang sudah nggak dipakai, saudara taruhnya di mana? Baju nggak dipakai, sepatu nggak dipakai, barang, pokoknya semua barang nggak dipakai, saudara taruh di mana? Taruh di gudang. Ada yang bilang buang di sampah, pastor. Pertanyaan saya, kenapa Anda nekat buang di sampah dan taruh di gudang? Karena nggak ada gunanya lagi, nggak dipakai. Jadi kalau saudara anggap hubungan itu tidak penting, itu akan hilang dalam kehidupan saya dan saudara. Tapi kalau Anda anggap penting hubungan itu, maka hubungan itu saudara pasti pelihara, pasti jaga. Karena apa? Hubungan ini bagi Tuhan segala-galanya. Makanya karena ini berharga, kita mesti jaga. Makanya orang yang tidak bisa menjaga hubungan, lihat keluarganya, lihat perjalanan hidupannya, hancur. Suami yang tidak bisa bangun atau tidak bisa jaga hubungannya, tinggal tunggu waktu, rumah tangga itu hancur. Istri yang gak bisa bangun hubungan itu dengan baik, tidak pelihara dengan baik, tinggal tunggu waktu, rumah tangga itu pasti hancur. Anak muda yang tidak bisa jaga hubungannya ketika pacaran, tinggal tunggu waktu, pacaran itu sebentar lagi bubar. Kenapa? Karena tidak menjaga hubungan. Bilang sebelah kiri kanan, saya dan saudara harus jaga hubungan kita. Baik itu dengan Tuhan dan dengan sesama. Bilang. Ya, karena ini penting. Coba kita lihat sampai itu karena hubungan itu penting di hadapan Tuhan. Orang yang mempersembahkan di bait suci atau di rumah Tuhan, itu sampai itu jadi value atau jadi nilai yang sangat penting. Lihat bahasa firman Tuhan. Karena begitu pentingnya hubungan itu, sampai kebenaran itu dijadikan sebuah alat ukur kita. Berkenankah atau tidak berkenan tergantung dari hubungan saudara dengan Tuhan dan dengan sesama. Lihat Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-23 sampai 24. Matius 5 ayat 23 dan 24, firman Tuhan bunyinya seperti ini. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, Alkitab bilang ayat 24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Bayangkan saudara, betapa pentingnya sebuah hubungan itu harus dibangun dalam kehidupan kita. Alkitab bilang begini, kalau Anda dan saya datang ke rumah Tuhan, mau mempersembahkan di bait Allah atau di rumah Tuhan, apapun itu persembahanmu, Alkitab katakan, kalau ada persoalan dengan saudaramu di rumah, dimanapun, Alkitab bilang jangan lanjutkan persembahanmu itu. Alkitab bilang tinggalkan persembahan itu, kemudian datang berdamai terlebih dahulu, baru kemudian rekonsiliasi di situ. Dan setelah itu rekonsiliasi, Alkitab katakan baru Anda lanjutkan persembahan itu. Saya mendapat sebuah kesimpulan, ketika Anda datang ke rumah Tuhan, dan engkau punya masalah dengan orang lain di rumahmu belum selesai. Pulang dari sini, berdamai dengan orang lain yang ada di rumah sana. Sehingga persembahan apapun yang Anda bawa di tempat Maha Kudus, di rumahmu Anda mempersembahkan apapun buat Tuhan. Dengarkan ini, itu akan menjadi berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Percuma saudara datang ke rumah Tuhan ini, ke bait suci ini, tetapi waktu Anda datang ke sini, mungkin engkau sedang berantem dengan suamimu di rumah. Sehingga yang datang di sini hanya istrinya. Atau mungkin istrinya ada di rumah, suaminya di sini karena apa? Sedang berantem. Dengarkan ini. Alkitab katakan tidak ada gunanya engkau datang mempersembahkan sesuatu di hadapan Tuhan. Karena apa yang Tuhan perhitungkan bukan apa yang Anda persembahkan, tapi hati nuranimu yang berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Ini saya baca ini, saya bilang keren banget. Dan kebenaran ini yang selalu saya hidupi. Ketika saya dapat jadwal dari pastor untuk khotbah,
Ketika saya tahu hubungan saya dengan istri dan anak-anak saya tidak baik, saya akan ngomong sama atasan saya. Pastor, saya tidak akan khotbah, izinkan saya tidak khotbah. Dan beliau pasti kasih tahu, kenapa? Hubungan saya belum selesai. Dan saya tahu bahwa ternyata kalau saya mau melayani Tuhan, hubungan saya dengan istri saya tidak baik dan anak saya tidak baik, apapun yang saya khotbah di mimbar ini tidak ada efek sekalipun. Tidak ada gunanya dan tidak ada maknanya. Saya cuma sekedar cuap-cuap menyampaikan sebuah pesan Tuhan. Karena apa? Ternyata ketika hati kita kotor, hati kita tidak benar, kemudian kita berusaha menjadi dua kepala. Tidak ada manfaatnya. Makanya ini penting Bapak Ibu. Dan kita akan lihat ketika saudara punya hubungan yang baik dengan saudara di rumah, istri dan anak-anak semua. Kalau saudara punya hubungan yang baik, dengarkan ini, ada berkat Tuhan yang luar biasa. Yang saudara akan nikmati dan saudara akan jumpai di mana Tuhan akan kerjakan itu dalam hidupan saya dan saudara. Mari kita buktikan. Jadi Bapak Ibu saudara yang dalam Tuhan. Tuhan Yesus menegaskan bahwa hubungan yang benar dengan sesama adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah kita. Tuhan tidak mencari persembahan dari hati yang sedang menyimpang luka. Bahkan kebencian ataupun perselisihan. Tuhan menginginkan rekonsiliasi lebih dahulu sebelum mempersembahkan sesuatu di ruang Maha Kudus atau di rumah Tuhan. Makanya benar kata Matius pasal yang kelima ayat 9 berkata begini. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi ternyata saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya dan saudara didesain oleh Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai. Bilang sebelah kiri kanan. Kita didesain Tuhan untuk membawa damai. Bilang. Jadi kita ada dalam dunia ini bukan datang untuk membawa kerusuhan. Kita ada di dalam dunia ini untuk membawa damai di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, coba renungkan. Wow, betapa bahagianya ketika semua orang percaya yang ada di negeri bangsa kita Indonesia ini. Ketika kita punya nilai ini dan hadir di setiap kota dimanapun kita datang. Terlebih khusus buat saya dan saudara tinggal di Jawa Barat dan ada di kota Bogor. Ya. Kita lihat bahwa Jawa Barat sedang diserang oleh orang-orang yang intoleransi, menebar kebencian. Nah ini merupakan sebuah gerakan-gerakan setan hari-hari ini untuk apa? Untuk memecah belahkan agama yang ada di negeri kita. Tapi dengar baik Bapak Ibu saudara Islam Tuhan. Kita semua yang hadir dalam ruang ini bahkan menyaksikan kebenaran ini mungkin lewat tayangan yang ada. Dengarkan ini kalau Anda anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Kembangkan hidup damai satu sama yang lain. Maka kita akan berdampingan dengan siapapun yang ada di negeri ini. Dan Yesus datang bukan membawa kerusuhan di dunia ini. Yesus datang untuk membawa damai di tengah-tengah dunia ini. Yang setuju katakan amin. Jadi jangan pernah berhenti dan jangan pernah untuk terus berhenti melakukan atau mengembangkan hidup damai di negeri kita ini. Yang setuju katakan amin. Nah saudara ada anak Tuhan tanya begini, Pastor bagaimana membangun kualitas hubungan yang benar supaya tercipta sebuah keluarga yang harmonis dan diberkati Tuhan. Yang pertama ternyata firman Tuhan ajarkan buat kita semua pada kesempatan ini. Cara yang pertama bagaimana supaya saya dan saudara membangun kualitas yang benar selama ada di dalam dunia ini. Yang pertama adalah harus punya nilai apa yang disebut dengan ketulusan. Sama-sama katakan tulus. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan hari-hari ini untuk ketemu orang yang tulus itu mulai langka saudara. Sudah mulai langka. Sekarang banyak saya jumpai adalah orang gak tulus. Ya banyak orang sekarang itu cari untung. Mau bangun dengan persahabat dengan teman lain, selalu di pikiran mereka, di hati mereka, saya dapat untung apa ini bersahabat dengan orang ini. Bahkan ironis ini pun terjadi dalam sebuah keluarga-keluarga Kristen. Terkadang istri cari untung juga buat suami.
Suami juga suka cari untung sama istri. Kalau ada maunya baik-baik sama istri. Sayang, sayang. Enggak, di sini enggak, di tempat lain. Ketulusan ini hari-hari sudah mulai langka. Udah mulai tergerus dengan kuasa duniawi. Orang dunia kan prinsipnya begitu, mentalitasnya begitu. Gua dapat apa kalau bersahabat dengan orang itu? Bilang sebelah kiri kanan, kamu mesti punya hati yang tulus. Ya, jangan ada udang di balik batu atau ada udang di balik bakwan. Jadi tulus itu penting. Artinya tulus itu apa sih, Pastor? Tulus itu yang pertama adalah murni, tidak tercemari. Yang kedua, keluar dari hati yang jujur. Wih, ini hari-hari ini ketemu sahabat yang jujur ini langka, teman-teman. Coba lihat wajah sebelah kiri kanan. Ini wajah orang jujur atau wajah pengkhianat ini? Iya, ketemu orang jujur sekarang udah langka, bayangkan. Coba makanya gereja itu harus mengajarkan nilai-nilai atau sifat-sifat kejujuran ini. Supaya orang dunia belajar dari saudara yang ada di ruangan ini. Kenapa kita terkadang nggak bisa dipercaya oleh orang lain? Karena mereka bilang, pastor susah itu orang. Sekolahnya sih di luar negeri. S2 lagi pastor, dia cum laude lagi dia lulusnya pastor. Tapi nggak bisa dipercaya. Jadi pengetahuan saudara setinggi langit apapun, tapi nilai moral di hatimu dan karaktermu tidak ada kejujuran, itu akan menghentikan semua akselerasi percepatan karirmu untuk naik. Ya. Orang yang suka cari untung itu, waduh itu sangat duniawi banget. Padahal kita ada di gereja, tapi gaya hidup kita seperti gaya duniawi. Orang yang tidak tulus itu adalah orang yang bukan cuma sekedar mementingkan diri sendiri. Pernah lihat orang yang mementingkan diri sendiri? Kalau diajak makan maunya ditraktir melulu. Coba bilang sebelah kiri kanan, kamu suka seperti itu enggak? Enggak, di sini enggak, semua di sini orang generous kok. Bahkan ada orang-orang juga yang ngajak kita makan juga, kalau enggak punya hati yang tulus juga itu beda juga cara dia berbicara. Saya pernah alami itu diajak makan. Ayo brother kita makan. Saya pikir wah ini orang tajir yang ngajar kita makan. Oh kita diajak makan ya kita ikut aja. Cuman saya juga diajak juga tahu diri. Saya biasanya lihat dia pesan apa. Kalau dia pesan ya teh hangat ya saya nggak mungkin pesan jus. Loh ada kan yang begitu. Yang nggak tahu diri. Coba bilang sebelah kiri kanan, kamu tahu diri enggak? Jadi karena kita ditraktir nih, ya sudah kan diajak itu bukan cuma saya, 10 orang. Udah selesai makan, datang bilnya, bang, bill datang. Wih, tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Kok jutaan pastor? Saya bilang ini orang ini nggak tulus ngajak orang makan. Dalam hati saya sini bilnya, saya yang bayar. Saudara, ini nggak terjadi di sini, di sana. Bapak Ibu sering kesalahan Tuhan, hari-hari ini juga hati-hati. Karena nilai kejujuran ini selalu menyentuh langsung di hati saudara dan saya. Orang yang suka menolong itu dengan tidak tulus itu ngeri kali mulutnya itu. Udah nolongin orang tapi diceritain sama orang lain. Pastor, kalau bukan saya yang bantu orang itu tuh dia nggak jadi manusia, pastor. Emangnya sebelum dia dibantu itu dia apa? Monyet? Kerak? Terkadang manusia itu kalau nggak punya nilai seperti ini, jadinya seperti itu tuh.
Bilang sebelah kiri kanan kamu orangnya bukan. Wah! Sudah bilang begini, ada-ada aja pastor ini ngomong depan ini. Tapi benar ketulusan itu penting. Yang lagi pacaran nih ya, bagi cewek-cewek yang sedang pacaran, kalau cowokmu selalu minta ditraktirin, itu tandanya dia bukan pasangan yang benar. Itu matre tuh orang tuh. Daripada kamu menderita untuk selamanya, lebih baik sebelum nikah udah putusin aja, cari yang lain. Atau lebih baik jomblo seumur hidup daripada menderita seumur hidup. Pilih aja di situ. Enggak, di sini semua anak muda di sini orang-orang baik kok. Dari wajah-wajah saudara ini orang-orang baik semua. Jangan juga cowok-cowok dengar ini. Jangan juga dapat cewek yang selalu begini kalau dia ketemu saudara. Kamu kalau mau nikah sama saya bisa beliin rumah enggak? Belum nikah aja udah matre habis. Berarti itu bukan pasangan yang benar tuh. Saya kan pendeta ya. Jadi kalau ada orang-orang yang mau konseling pernikahan terakhir itu, wah saya selalu itu, karena itu terakhir. Itu kunci terakhir, kalau saya tidak tanda tangan tidak nikah tuh orang. Jadi saya mesti tegas, bukan apa-apa, buat orang itu supaya orang itu benar-benar waktu masuk pernikahan tuh benar pernikahannya. Jangan sampai udah menikah datang lagi di ruang konseling. Pastor, saya tidak bisa lagi lanjutin pernikahan saya. Kenapa? Tidak cocok. Makanya saya bilang, waktu awal saya bilang batalin. Kamu berani dan nekat. Sekarang udah di sini kamu minta batal, nggak ada cerita batal. Pernikahan sekali untuk selamanya. Enak aja emang yang komputer main udah nggak cocok, ganti komputer yang baru. Ada-ada aja ini manusia akhir zaman ini. Mazmur 73 ayat 1 firman Tuhan berkata begini. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Lihat saudara, Allah itu baik bagi siapa? Bagi setiap orang percaya yang hatinya tulus, bukan bulus. Allah baik buat mereka. Bagi mereka yang bersih hatinya, udah tulus bersih pula, ini value, ini nilai. Dunia nggak mau tahu yang ini. Berarti standar moral saya dan saudara itu lebih tinggi dengan orang-orang yang tidak pernah kenal Kristus. Anda dan saya punya standar moral yang sangat amat tinggi. Maka itulah yang diperhitungkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara. Makanya mesti punya nilai kehidupan yang tulus. Saudara, ketulusan itu salah satu tanda yang paling kuat akan mengkonfirmasi itu orang berjalan dalam ketulusan itu di Kolose pasal yang ketiga ayat 14. Di sana Rasul Paulus tegaskan buat saya dan saudara. Kolose 3:14 mungkin gak ada di sini. Ya, ini tadi pewahyuan berkesinambungan. Tiba-tiba sedang menuju sini Tuhan bicara. Jadi saya tidak taruh di sini tapi Bapak Ibu bisa catat aja. Kolose 3:14 firman Tuhan berkata begini. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Wow. Jadi ketulusan itu warna yang membungkus itu adalah kasih. Yang mengikat sebuah ketulusan itu kasih. Kasih adalah fondasi yang terkuat dalam membangun sebuah hubungan. Jadi kalau Anda membangun hubungan itu dasarnya nggak boleh yang lain. Dasarnya itu kasih yang tulus. Bukan hati yang busuk. Bahkan Roma 12 ayat 9 berkata begini. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Bilang sebelah kiri kanan, kasih itu jangan pura-pura. Saudara, orang yang punya hati tulus itu begini saudara. Apa yang dia keluarkan dari mulutnya sama dengan apa yang ada di hatinya. Itu tulus. Jangan dia bilang di sini I love you. Tapi di hatinya gua bunuh lu. Loh, ada yang begitu loh. Dia bilang I love you, saya sayang kamu. Sekarang kan banyak orang suka gombal.
Banyak kejadian seperti itu kan, tiba-tiba mati. Loh, kalian tertawa tapi ini fakta kok. Saya bukan ngomong-ngomong yang nggak jelas, ini fakta. Kemudian mulai ditelusuri, pertama kali dia tembak tuh wanita, dia baik-baik, senang, semua dia bikin wanita itu, wah semuanya seperti sorga ada di bumi. Akhirnya wanita itu kasihannya terjebak dengan seorang yang menurut saya ini manusia ini adalah penjahat yang berdarah dingin. Tiba-tiba dia bunuh tuh. Udah bunuh dia penggal kepalanya, dia penggal tangannya, semua dia penggal masuk di koper. Dia pisahin, satu di ujung sana, satu di kampung sana. Kemudian dipersatukan, ternyata ini mayat ditemui oleh orang ini yang bunuh. Makanya para gadis-gadis jangan terjebak dengan gombal-gombal yang gak jelas. Kalau udah bilang begini, kayaknya kamu cantik sekali deh. Hati-hati. Hati-hati. Jangan-jangan di dalam hatinya bentar lagi gue bunuh lo. Makanya jangan cepat langsung jatuh cinta, terpesona. Hati-hati, hari-hari ini itu mengerikan. Mau lanjut atau stop? Yang kedua, bagaimana supaya kita membangun kehidupan, ya, membangun hubungan yang enak begitu. Tadi saya bilang itu ketulusan. Yang kedua adalah keterbukaan, sama-sama katakan terbuka. Yang lagi pacaran ini ya, lagi pacaran atau lagi deketin, ya mau mungkin besok atau malam ini pulang dari gereja ini mau nembak. Ya. Mendingan saya kasih tip buat yang laki-laki nih. Jangan pernah sembunyiin semua kejelekanmu kepada nanti siapa yang jadi pacarmu. Lebih baik ngomong aja apa adanya. Ngomongin jelek-jeleknya supaya apa? Waktu nanti pas pacaran dia udah tahu. Daripada Anda sembunyiin semua kelihatannya seperti malaikat. Kelihatannya sempurna. Lebih baik dari depan ngomong, saya ini karakternya seperti ini. Kamu mau nggak jadi sama saya? Kalau dia temukan ada kejelekan waktu kita berjalan dalam pacaran, tinggal ngomong, saya kan sudah ngomong kemarin. Tapi saya janji, saya mau berubah dari kejelekan sifat dan karakter saya. Itu baru keren. Daripada semuanya ngomong, semua baik-baik, kelihatannya sempurna dalam perjalanan, akhirnya belum menikah, sudah penuh dengan tangisan. Apalagi kalau pria-pria yang suka ringan tangan, pukul pacarnya, masih pacaran aja udah main tangan. Apalagi kalau sudah menikah, bisa jadi boxing kamu tuh dia nanti. Itu tanda-tanda kalau sudah begitu tuh lebih baik stop, jangan lanjutin dengan orang itu. Daripada Anda menderita untuk selamanya. Terbuka, keterbukaan adalah awal dari sebuah kebangunan rohani. Yakobus katakan seperti itu, dia bilang begini, Yakobus 5 ayat 16 berkata begini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Orang percaya cuma kutip bagian B-nya doang, dia gak mau jawab bagian A-nya. Padahal untuk jawab bagian B harus jawab bagian A-nya. Hendaklah kamu saling mengaku dosa. Saya tanya para pria-pria. Para bapak-bapak yang sudah menikah, berani nggak ngaku dosa sama istri? Berani nggak? Wah, berani di sini. Nanti pulang coba ngomong begini, kan berani bilang tadi. Pulang dari sini kemudian ngomong begini, sayang, Sabtu kemarin saya baru berzina. Saya tanya istri terima nggak? Oh langsung kita selesain di meja pengadilan. Tapi Alkitab jelas bilang kalau Anda ingin lihat doamu diberkati, doamu dijawab oleh Tuhan. Jaga sikap hidupmu di hadapan Tuhan dan di hadapan keluargamu. Jaga. Terkadang mereka anggap ini sepele, padahal ini esensi. Harus terbuka di hadapan Tuhan. Banyak orang Kristen kan cuma berani ngomong sama Tuhan kan. Waktu kita lakukan dosa,
mau berdoa, Tuhan ampun Tuhan, kemarin saya bohongin orang. Kemarin saya cipoain orang, Tuhan ampun Tuhan. Tapi cuma berhenti sama Tuhan. Kita nggak berani lanjut ke orang yang di sekeliling kita yang paling dekat dengan kita. Makanya Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, bangun nilai keterbukaan ini bagi mereka yang sedang pacaran. Sejak awal Anda sedang pacaran, terbukalah semua, dibuka di depan sana. Supaya pada waktu masuk di pernikahan saudara penuh dengan kebahagiaan. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga adalah kerentanan. Rentan mengakui dosa atau kesalahan, kelemahan dan kekurangan. Jelas Mazmur 139, 23, 24 berkata begini. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak Ibu bangun setiap waktu, setiap malam atau bangun pagi atau mau tidur. Coba introspeksi diri sebelum meletakkan kepalamu di bantal. Selama hari ini adakah hal-hal yang saya kerjakan itu merugikan orang lain? Menyakiti orang lain? Datang di hadapan Tuhan seperti Pemazmur 139 ini. Dia katakan selidiki aku ya Tuhan. Apa yang diselidiki? Hatiku kata firman Tuhan. Karena semua kehidupan dimulai dari hati kita. Sekali lagi, semua kehidupan itu dimulai dari hati nurani saya dan saudara. Dan hatimu yang tahu apa yang ada di hatimu. Kemudian di situ dikatakan ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Selain di hati ada juga di pikiran. Coba lihat di pikiranmu sepanjang hari itu ada pikiran-pikiran kotor enggak? Ada pikiran-pikiran jelek enggak? Ada pikiran-pikiran jahat enggak yang pernah terlintas di pikiranmu? Miliki sikap hati seperti pemazmur ini. Yang keempat, bagaimana supaya membangun hubungan yang baik dan benar dalam sebuah kehidupan dan masa depan kita. Yang keempat adalah rendah hati. Rendah hati artinya tidak sok mengajari, tidak menilai diri secara berlebihan, rela melepaskan hak demi kepentingan sesama, tidak merasa paling benar, melihat sesama sebagai ciptaan Tuhan yang berharga. Taat dan tunduk kepada kehendak Kristus lebih daripada keinginan pribadi. Paulus katakan di Efesus 5 ayat 51 berkata begini. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Pemimpin yang sejati yang bisa kita ikuti dan teladani satu-satunya adalah Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Hanya dialah satu-satunya menurut saya pemimpin yang menurut saya favorit bagi saya untuk selamanya. Belajarlah kepada Yesus lewat baca dan renungkan firman Tuhan di rumah saudara. Ambil waktu khusus baca dan pelajari perjalanan Yesus. Matius 11 ayat 29 berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu 4 keturunan dan beribu-ribu keturunan. Selamat datang untuk membangun sebuah kehidupan di dalam sebuah nilai-nilai kebenaran. Tundukkan kepala sebentar, sejenak. Kita mau berdoa pada kesempatan ini. Bapa di surga, di hadirat-Mu bersama dengan umat-Mu mendengarkan suara-Mu. Kiranya Roh-Mu datang menyentuh hati dan pikiran kami. Engkau yang tahu apa yang ada di hati kami. Kalau ada hubungan-hubungan yang rusak, hubungan-hubungan yang Tuhan tidak baik. Hamba berdoa pada sore hari ini datang dan temui hati-hati anak-anak Tuhan yang ada dalam ruangan ini. Bicara buat mereka, bersihkan hati mereka dari semua hal-hal yang jahat. Bersihkan dari semua hal-hal yang tidak benar. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus pada kesempatan ini Tuhan datang dan sentuh hati mereka. Insafkan mereka kalau engkau menemukan di hati dan pikiran mereka ada hal-hal yang jahat. Hamba berdoa insafkan lewat Roh-Mu ya Tuhan. Hentikan mereka dari semua perbuatan-perbuatan jahat yang mungkin merusak hati mereka, merusak hidup mereka, bahkan merusak rumah tangga mereka. Hari ini aku berdoa dengan kuasa Roh Kudus. Insafkan mereka dan hentikan mereka dari perbuatan jahat itu. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup menghentikan kami dari semua karakter dan sifat kami yang buruk. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami, ampuni kami.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini bahwa hanya Tuhan yang sanggup. Ya, pada waktu kita berusaha untuk hidup benar, berusaha untuk berjalan dengan jalan yang benar. Bapak Ibu, kita nggak bisa sendiri, kita butuh Tuhan. Kita butuh pribadi Roh Kudus untuk menolong setiap langkah kita, menolong setiap hati dan pikiran kita. Mari kita nyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. Kita tetap setia bahwa Dia penolong kita. Bapa di sorga, Engkau lihat tangan-tangan umat-Mu di hadirat-Mu. Mereka mengangkat tangan, ini tandanya kami butuh Tuhan dari setiap langkah hidup kami. Kami mungkin sering jatuh bangun dari kelemahan kami, tapi pada malam hari ini Tuhan, sebelum kami keluar dari ruangan ini tangan dan hati kami terangkat di hadapan-Mu. Kami berseru kepada Tuhan, tolong kami. Beri kami kekuatan, kemampuan supaya setiap langkah hidupan kami berkenan di hati Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu. Luputkan mereka dari semua kegelapan. Luputkan mereka dari segala kejahatan. Luputkan mereka dari semua niat-niat orang jahat. Luputkan mereka dalam nama Yesus. Tidak ada satupun yang gugur di setiap pertempuran hidup mereka mengiring Tuhan. Tapi mereka boleh finishing well. Akhiri perjalanan mereka bersama dengan Tuhan. Berkati anak-anak muda yang sedang berpacaran. Biar mereka diberikan roh takut akan Tuhan. Diberkati kehidupan mereka. Mereka menemukan pasangan hidup yang baik, yang benar. Seperti yang Tuhan inginkan dan harapkan. Berkati keluarga-keluarga yang sedang bergumul dan rumah tangga mereka mungkin ada di ujung persimpangan jalan. Hamba berdoa biar kuasa Allah bekerja menjamah keluarga ini. Mengembalikan kepada jalan yang benar dalam nama Yesus. Hamba berdoa Tuhan mohon berkat pertolongan-Mu nyata buat mereka. Bagi mereka mungkin sedang bergumul dengan keuangan dan pekerjaan mereka, ada usaha mereka. Tuhan Engkau sumber berkat buat mereka. Limpahkanlah berkat sesuai janji-Mu dalam setiap apapun yang sedang mereka kerjakan. Firman-Mu berkata Engkau akan perintahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka ketika Engkau menemukan hidup mereka rukun dan damai. Diberkati mereka di rumah, diberkati mereka di luar rumah. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin.